Setelah drama pasrah nggak jadi pergi ke Eropa, semua dimulai dengan visa Schengen aku yang bener-bener baru terbit sorenya di hari aku boarding. Awalnya aku kira aku nggak akan berangkat. Aku di Terminal International Departure Soekarno-Hatta tanggal 10 Juni 2023 menjelang tengah malam. Mama papaku nganterin aku karena ini solo trip pertamaku tanpa travel. Bawaanku cuma satu koper, ransel, dan tas lempang aja sih. Setelah check-in di kabin, aku dapet tiket untuk terbang ke Latvia dengan transit terlebih dahulu di Dubai. Jujur, rasanya unreal banget dibiayain fully funded, mulai dari transportasi, akomodasi, sampai uang saku sama Equals European Union buat summer school selama 2 minggu di Eropa. Tepatnya 1 minggu pertama di Riga, Latvia, dan minggu kedua di Geneva, Switzerland. Aku terbang pakai Emirates dan lagi musim haji. Jadi ada banyak banget penumpang haji. Masya Allah banget. Mudah-mudahan teman-teman yang muslim semoga kita disegerakan haji ya, amin. Selama di pesawat aku main game, tidur, dan makan. Makanan Emirates menurutku enak. Meskipun masih lebih enak Qatar sih, tapi ya better lah daripada masakan anak kos tanggal tua yang biasa aku makan. Flight ke Dubai sendiri sekitar 8 jam, di Dubai aku transit 3 jam, dari Dubai ke Riga makan waktu 8 jam juga. Jadi total perjalanan ada deh sekitar 19 jam. Dan akhirnya kita nyampe di Dubai. Aku deg-degan banget karena temenku udah ngewanti-wanti kalau Dubai itu gede banget airportnya. Dan meskipun aku punya waktu transit 3 jam, aku nggak bisa leha-leha. Dan bener aja, bandara Dubai bener-bener gede dan terlihat sibuk banget. Karena aku ganti maskapai, aku mesti ganti terminal juga. Aku sempat panik karena kode penerbanganku nggak ada di layar informasi. Untungnya di sini petugasnya benar-benar informatif dan mereka ngasih info buat nanya lagi ke petugas berikutnya. Kalian bisa bayangin segede apa airport ini karena aku bahkan udah dipingpong 5 petugas bandara. Meskipun ber-AC karena cukup jauh, daya aku sampai keringetan banget beneran deh. Masih belum nyampe guys, aku nunggu bis ke terminalku sekitar 20 menitan. Terus jarak yang aku tempuh juga ternyata nggak deket, sekitar 15 menitan. Dan akhirnya setelah jalan-jalan, aku nyampe. Bayangin buat ganti terminal aja makan waktu 1,5 jam lebih bahkan. Aku sempat beli obat alergi karena obatku masuk ke bagasi. Dan mahal banget sih guys, ini obat 160.000. Padahal di Indo cuma 4.000. Drama nggak berhenti di situ. Kalian lihat ransel aku di bawah. Jadi tadi itu aku sempat ditahan di imigrasi karena udah bertahun-tahun nggak ada orang Indo yang ke Latvia. Sampai aku jadi orang terakhir yang masuk pesawat. Ini nggak tahu perasaan aku doang atau apa, tapi pas aku masuk pesawat itu orang-orang bener-bener liatin aku. Dan kalian tebak, aku dilarang naruh ransel di kabin. Padahal space-nya ada dan banyak bule bawa ransel yang jauh lebih gede daripada aku. Tapi pramugarinya neriakin aku dari ujung pesawat. Aduh, akhirnya aku taruh aja sih di bawah daripada ditontonin. Karena satu pesawat benar-benar emang udah ngeliatin aku. Terus sepanjang perjalanan aku mulai khawatir. Kira-kira aku bisa survive nggak ya di Latvia? Bahkan di pesawat tuh aku nggak ditawarin apa-apa sama sekali sama pramugarinya. Meskipun mereka lalu lalang. Setelah 6 jam ngerasa tertekan di pesawat, akhirnya nyampe juga di Latvia. Kerasa banget sih dingin meskipun ini udah masuk summer. Aku cukup seneng lihat pemandangan baru khas bangunan Eropa mulai pertama kalinya dan tentunya berusaha nyari orang berhijab tapi bener-bener gak ada. Oh iya, di sini juga ada banyak banget loh yang pakai e-scooter di mana-mana. Fix besok-besok aku mesti nyoba. Di Riga sekarang lagi masif banget pembangunan di jalanannya. Aku cukup kaget banget loh pas nyampe di tempat karena hotelnya bagus. Aku kira aku bakalan dapet kayak asrama gitu, tapi ini beneran di luar ekspektasi aku banget sih. Dan pas aku cek semalam di sini itu sekitar 1,5 jutaan. Bahkan ada bathtub segala. Nih kita room tour yuk.
Dan percaya nggak percaya ini tuh jam 10 malam guys, tapi terang banget gak sih? Dan karena aku lapar, akhirnya aku buat mie sedap laksa Singapura yang gak tau kenapa enak banget. Sedih sih, karena malam itu tuh aku cuman bawa satu doang dari Indo. Pagi ini rencananya aku mau breakfast dan prasmanannya asli lengkap banget. Oh iya, aku juga nyoba GoFood di sini namanya Wolt. Yang unik dari mesin delivery di sini itu masnya bener-bener bawa box deliverynya ke dalam hotel dan kita ngambil makanan freshly dari boxnya langsung. Aku pesen dari resto halal, kebetulan di kota ini tuh cuma ada 2 resto halal guys. Rasanya sih enak, cuman menurutku masih enak burger top di Indo. Jauh lebih berbumbu dan nendang. Padahal dia reviewnya di Wolt bagus banget loh. Kayaknya emang lidahku udah lidah Indo banget sih. Meskipun aku peserta yang pertama datang, aku udah dikasih tahu sama temen dari Sweden buat nggak jalan-jalan sendirian di Latvia. Karena Islamofobik di sini bener-bener real. Yaudah deh, akhirnya aku mutusin buat males-malesan aja dulu di hotel. Besoknya akhirnya aku ketemu sama peserta lain dari berbagai penjuru dunia. Salah satunya Alexandra dari Ukraina. Dia sekolah kepolisian dan calon detektif loh. Hai Alexandra, say hi. Wow. Yeah. Taking video. Kita mesti jalan ke venue-nya yaitu University of Latvia. Tepatnya di Fakultas Sains, universitas ini salah satu univ paling top di Latvia loh. Pas ke gedungnya aku seneng banget karena vibes-nya tuh kayak industrial, futuristik, tapi green juga. Dan bener-bener bersyukur lihat guys ruang kelasnya, view-nya seluruh Riga. Setelah pembukaan dan perkenalan, kita mulai materi minggu ini tentang kepemimpinan perempuan. Yang buat aku culture shock di sini itu muridnya bener-bener aktif banget dan kritis. Beda banget sama di Indo yang kalau nanya bahkan harus didorong-dorong dulu. Mereka selama dosennya nggak bilang buat tanya di akhir, mereka bakal ngeinterupsi gitu aja, sliding menurut mereka nggak jelas. Dan mereka bahkan bisa saling berargumen gitu loh sama dosen. Pas aku tanya, menurut mereka posisi murid dan dosen itu setara. Sebenarnya sih aku pribadi kurang setuju ya, karena value-ku itu tetap menghormati yang lebih tua. Cuman untuk poin kritisnya, aku bisa belajar banyak. Dan akhirnya tiba waktu makan siang. Mereka benar-benar respect banget loh masalah menu makanan aku yang mesti halal. Jadi menu aku tuh beda sendiri guys, tapi tetap enak, bahkan sampai ada dessert segala. Pas sudah beres, kita lanjut lagi workshop dan setelah itu kita pulang. Hari ini aku belajar mengenai pemimpin perempuan itu kayak gimana sih, mulai dari kelebihan sampai kekurangannya. Aku juga sharing gimana masalah leadership sebagai perempuan yang pernah aku alami, dan masukan-masukan yang dikasih itu bener-bener bermanfaat. Aku juga belajar gaya kepemimpinan yang baik itu yang transformasional. Dia nggak boleh keras, maksa, apalagi nyiptain ruang sempit buat orang yang dipimpinnya. Tapi dia harus menginspirasi dan ngebuat member itu bergerak karena kemauan mereka sendiri dengan menciptakan ruang yang cukup. Setelah itu aku janjian sama Alexandra karena dia mau beli kaos gitu guys, dan ya udah deh karena aku juga mau beli oleh-oleh, akhirnya kita jalan keliling Riga. Yeay! Rasanya seneng banget jalan di Riga, meskipun kita jalan di gang-gang sempit, tapi bangunannya bener-bener estetik dan bersih. Selama jalan, lagi-lagi aku diliatin orang, karena di sini tuh nggak ada yang pakai kerudung. Bahkan sempat ada kakek-kakek gitu turun dari bis, ngeliatin aku, seolah-olah aku tuh kayak alien gitu, dan kelihatan banget sewot, dan ngomong sewot gitu, aku nggak ngerti apa. Tapi untungnya dia ditemenin cucunya gitu, dan cucunya kayak nenangin kakek tersebut. Aku juga bersyukur banget bareng Alexandra, kalau enggak aku nggak akan berani sih jalan-jalan sendiri, dan kita sempet ke department store. Let's go.
Yang aku temuin beda lagi itu di sini kalau beli yang masukin ke kantong itu kita, bukan sama kasirnya. Kita juga jalan ke pasar buat beli daging halal. Sayangnya videonya kehapus guys, padahal abangnya itu muslim dan baik banget ke aku. Dan akhirnya kita ke Monumen Latvia. I don't know. Look, just swerve. Ya, nggak bunyi ya. The sound stop ya. Oh my god. Hari ini aku tutup dengan masak daging halal dan strawberry yang aku beli di pasar. Manis banget, sama gulanya udah manis banget. Besoknya kelas dimulai seperti biasa. Hal menarik lain yang aku pelajari di Riga itu tentang bedanya equity sama equality. Selama ini aku kira mereka itu sama. Ternyata kalau equity itu semua pihak dapat perlakuan yang sama. Tapi kalau equality perlakuannya berbeda buat dapetin hasil yang sama. Yang ngebuat aku amazed adalah di Riga hampir semua tempat menerapkan equality dengan baik. Tercermin lewat lift khusus kelompok disabilitas di tempat umum yang aku belum lihat di Indonesia. Contohnya nih, di Museum Occupation ini, museum ini bercerita gimana negara Latvia bebas dari penjajahan Rusia. Aku juga benar-benar amazed banget karena museum di sini beda banget sama museum di Indo. Museumnya punya jalan cerita, sangat interaktif, dan bener-bener kerasa kayak masuk atraksi guys. Selama di sini aku bener-bener ngerasain depresinya di sepatu orang Latvia pas dijajah. Dan happy banget sampai akhirnya mereka merdeka. Gak pernah nyangka museum bisa jadi semenarik ini. Yang menyenangkan dari summer school ini, kelasnya itu ganti-ganti tempat guys. Tempat kedua ada di Riga Technical University. Ini kayak ITB-nya Latvia gitu deh. Ada satu workshop public speaking yang menarik buat aku, karena pas masuk ruangan itu kita mesti nyampein suatu pesan, tapi orang-orang bener-bener gak kondusif sama sekali. Ternyata menurut dosennya harusnya kita naik ke atas meja, dan ketika orang gak sopan nanya ke kita bisa buat rule supaya mereka bertanya di akhir. Aku juga sempet jalan-jalan ke motor museum loh, dimana di sini nyeritain gimana perkembangan mobil di dunia. Di sini ada mobil pertama, pom bensin pertama, sampai sekarang mobil bisa macem-macem banget. Aku juga sempat main ke Baltic Sea, pantai andalannya orang Riga. Kita juga sempat main game dan bercanda-canda. Aku bersyukur banget karena semua peserta bener-bener welcome, inspiratif, dan suportif. Dobro jutro. Salama paki. Yeah. Buongiorno. And Calamari. Dan hari terakhir summer school di Riga itu adalah di Latvian Academy of Science yang merupakan kampus tertua di Latvia. Dan akhirnya minggu terakhir di Riga kita tutup dengan acara champagne. Tapi jangan khawatir karena aku cuma minum teh doang kok. Sayangnya seminggu kerasa cepet banget berlalu. Dan aku mesti say goodbye buat breakfast yang lengkap banget. Yeah. Yeah, I did. Catering yang halal dan enak banget, e-scooter yang ternyata nggak segampang itu buat dipakai, dan tentunya airbag yang berwarna biru. Karena aku mesti terbang ke Geneva, Swiss buat minggu kedua summer school. Kira-kira bakal seseru apa ya di Geneva, ibu kota PBB dan biasa disebut juga ibu kota dunia? Stay tune di vlogku selanjutnya.